Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Materi kita hari ini adalah sistem reproduksi manusia. Tahukah Anda apa itu sistem reproduksi manusia? Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ seksual manusia yang bekerjasama dan melibatkan beberapa zat non-hidup seperti cairan dan hormon untuk menghasilkan individu baru. Contohnya, seorang perempuan menikah dengan laki-laki, maka setelah menikah mereka akan mendapatkan keturunan. Nah, mendapatkan keturunan ini merupakan tujuan dari reproduksi, yaitu untuk melestarikan jenisnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa sistem reproduksi manusia termasuk dalam reproduksi seksual. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama adalah tentang organ reproduksi. Kemudian ada siklus menstruasi, fertilisasi, penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi, dan cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Kita masuk materi yang pertama, yaitu organ reproduksi. Nah, ini adalah gambar organ reproduksi pria, dan ini adalah organ reproduksi wanita. Perlu teman-teman ketahui bahwa organ reproduksi baik pria maupun wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ reproduksi luar pada pria terdiri dari gland penis dan penis. Ini merupakan jaringan erektil yang kaya akan corpus cavernosa dan terlibat dalam proses kopulasi. Kemudian ada namanya skrotum. Ini merupakan kantung yang terdiri dari lipatan dinding tubuh. Fungsinya untuk mempertahankan suhu testis agar suhu testis tetap berada di bawah suhu tubuh, kisarannya 2 derajat Celcius, sehingga proses spermatogenesis tetap dapat berjalan. Untuk organ reproduksi dalam pada pria, yang pertama ada namanya testis. Testis berjumlah sepasang, fungsinya sebagai penghasil spermatozoa dan hormon testosteron. Kemudian ini namanya epididymis. Dia ini merupakan saluran yang bergulung-gulung panjang, berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sementara waktu dari sperma itu sendiri. Kemudian ini namanya vas deferens, merupakan saluran tipis yang menyalurkan sperma dari testis ke vesicula seminalis. Nah, ini namanya vesicula seminalis. Dia ini merupakan bagian yang mensekresikan cairan semen yang bersifat kental dan basah, berwarna kekuningan, berlendir, mengandung fruktosa, enzim penggumpal, asam askorbat, dan prostaglandin. Kemudian ini namanya kelenjar prostat. Dia berfungsi mensekresikan cairan semen yang lebih encer, mengandung enzim antigumpal dan sitrat. Kemudian ini namanya saluran uretra, merupakan saluran pengeluaran bersama yang berasal dari saluran ekskresi dan saluran reproduksi. Kemudian ini namanya kantung mani. Ada ini namanya ductus ejaculatorius, saluran yang menyalurkan air mani menuju ke saluran uretra. Kemudian ini ada namanya kandung kemih. Organ reproduksi pria menghasilkan sperma. Berikut adalah gambar struktur sperma. Sperma terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada namanya kepala, bagian tengah, ekor, dan bagian ujung. Bagian kepala terdiri dari ini namanya akrosom, ada membran plasma dan nukleus. Pada bagian tengah ada namanya sentriol, mitokondria, dan terminal disk. Pada bagian ekor ada filamen aksial. Sekarang kita masuk pada organ reproduksi wanita. Untuk organ reproduksi luar pada wanita, ini ada namanya labia mayora, labia minora, ada himen, ini atau selaput darah, ada saluran kencing, dan saluran vagina. Ada vestibulum, ini merupakan sekat antara saluran kencing dengan saluran vagina. Ada gland of clitoris dan klitoris. Ini bagian yang sangat sensitif pada organ reproduksi wanita. Kemudian ada namanya monopubis. Sedangkan untuk organ reproduksi dalam pada wanita, yang pertama ada namanya vagina.
Kemudian yang kedua ada namanya uterus. Uterus ini merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin atau embrio. Kemudian ada namanya tuba Fallopi. Ini merupakan saluran tempat bertemunya sperma dengan sel telur. Ada namanya ovarium. Ini jumlahnya sepasang. Penghasil sel telur ya, ini ovarium nih. Kemudian ada namanya endometrium atau dinding uterus. Sekarang kita masuk pada siklus menstruasi. Siklus menstruasi sendiri merupakan rangkaian perubahan tubuh pada wanita yang terjadi dalam 1 bulan dalam mempersiapkan kemungkinan terjadinya sebuah kehamilan. Terdapat 4 fase pada siklus menstruasi. Yang pertama fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Pada fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 sampai 7, ditandai dengan peluruan dinding rahim atau endometrium, penurunan produksi hormon, ketidakstabilan suhu tubuh, dan di ovarium terjadi pertumbuhan sel telur di dalam folikel. Kemudian yang kedua adalah fase folikuler. Pada fase folikuler ini terjadi pada hari ke-8 sampai 13, ditandai dengan mulai tumbuhnya lagi endometrium, kemudian peningkatan hormon estrogen dan hormon LH atau luteinizing hormone, dan terjadi proses pemasakan sel telur di dalam folikel. Untuk suhu tubuhnya sendiri ini cenderung stabil dan terjadi penurunan sedikit. Kemudian fase ovulasi. Nah, pada fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14, di mana ditandai dengan ini sudah mulai ada penebalan dinding rahim atau endometrium ya. Produksi hormon menurun, suhu tubuh stabil, dan terjadi ovulasi atau pelepasan sel telur dari folikel. Yang keempat adalah fase luteal. Pada fase luteal terjadi di hari ke-15 sampai hari ke-28 atau sampai ke fase menstruasi berikutnya ya. Ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium, kemudian peningkatan produksi hormon FSH dan hormon progesteron, suhu tubuh cenderung naik, walaupun naik turun, tapi dia cenderung naik daripada fase-fase sebelumnya. Dan pada ovarium terjadi proses kemunduran ovum. Ya, dia mulai mundur, dia udah mulai bentuknya ini, dia mau mati ya. Nah, ini nanti dia akan terdegenerasi atau akhirnya itu mati. Kemudian setelah ini nanti masuk ke fase awal lagi, fase menstruasi lagi. Selanjutnya adalah fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan spermatozoa dan sel telur yang melibatkan inti dan sitoplasma. Fertilisasi diawali dengan proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Pada pria disebut spermatogenesis dan pada wanita disebut oogenesis. Fertilisasi terjadi setelah adanya proses ovulasi. Kemudian si sel telur ini bertemu dengan sperma sehingga terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, pada hari berikutnya terbentuklah zigot atau sel tunggal. Kemudian dia membelah lagi menjadi 2 sel, 4 sel, sampai pada hari ke-6 dan 7 menjadi blastokista tahap akhir. Nah, pada hari ke-8, 9, dia sudah membentuk embrio dan siap untuk mengimplantasi pada uterus atau endometrium ya, dinding rahim. Dan siap untuk tumbuh dan berkembang di dalam uterus. Selanjutnya adalah kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Bisa dilihat pada tabel. Pada laki-laki, ini ada epididymitis, yaitu peradangan pada epididymis.
Ada impotensi, kondisi di mana penis tidak mampu ereksi atau mempertahankan ereksi. Ada chlamydia, ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Ada orchitis, ini adalah peradangan pada testis akibat infeksi bakteri dan virus. Ada gangguan prostat. Ada hipogonadisme. Hipogonadisme ini merupakan kondisi di mana tubuh tidak dapat menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada perempuan, ini ada istilah endometriosis, di mana jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Kemudian ada disfungsi seksual, ada radang panggul, ada kanker ginekologi, ada PCOS. Nah, PCOS ini dia kondisi yang mempengaruhi kadar hormon di dalam tubuh perempuan. Biasanya si penderita akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang berlebih. Akibatnya, penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, sehingga akan mengalami kesulitan untuk hamil. Nah, selanjutnya adalah miom. Miom ini merupakan tumor jinak yang tumbuh di dalam rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim, biasanya menyerang pada wanita usia produktif. Kemudian ada HIV dan AIDS, ini bisa menyerang laki-laki maupun perempuan. Ada herpes genital. Herpes genital ini menyebabkan luka melepuh di area kelamin. Kemudian ada sifilis, ini disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada gonore. Gonore ini dia kencing nanah, menular, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi? Yang pertama, menjaga kebersihan area genital. Jangan memakai celana yang ketat, olahraga yang teratur, hindari rokok, hindari konsumsi minuman beralkohol, mengkonsumsi makanan bergizi, dan hindarilah stres. Demikian materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.